Bismillah, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang dalil dan metode penggalian hukum Islam. Yang pertama adalah ijma'. Apa itu ijma'? Secara etimologi, ijma' artinya adalah kesepakatan atau konsensus. Pengertian ini dijumpai dalam surah Yusuf ayat 15, yaitu falamma zahabu bihi ajma'u ayyaj'aluhu fi ghaibatil jubbi. Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur. Pengertian ini pengertian etimologi. Yang kedua dari ijma' adalah al-azmu ala syai', ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Pengertian kedua ini ditemukan dalam surah Yunus ayat 71. Fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Maka bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu. Perbedaan antara pengertian pertama dengan pengertian kedua terletak pada kuantitas atau jumlah. Pengertian pertama mencukupkan satu tekad saja, sedangkan untuk pengertian kedua memerlukan tekad kelompok. Secara terminologi, ada beberapa ijma' yang dikemukakan oleh para ulama usul fikih. Ibrahim Ibnu Syar An-Nazam, seorang tokoh Mu'tazilah, merumuskan ijma' dengan setiap pendapat yang didukung oleh hujjah, sekalipun pendapat itu muncul dari seseorang. Akan tetapi rumusan An-Nazam ini tak sejalan dengan pengertian etimologi yang tadi. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, yaitu Abu Hamid Al-Ghazali, merumuskan ijma' dengan kesepakatan umat Muhammad secara khusus tentang suatu masalah agama. Rumusan Al-Ghazali ini memberikan batasan bahwa ijma' harus dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW, yaitu umat Islam. Termasuk pula dalamnya orang awam, gitu. Dan Al-Ghazali tak memasukkan dalam definisinya bahwa ijma' harus dilakukan setelah wafatnya Rasulullah. Alasannya karena pada masa Rasulullah ijma' tak diperlukan, sebab keberadaan Rasulullah sebagai syari' penentu atau pembuat hukum tak memerlukan ijma'. Rumusan ini, kata Amidi, yaitu Saifuddin Al-Amidi, tokoh fikih Syafi'iyah, mengikuti pandangan Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa ijma' harus dilakukan dan dihasilkan oleh seluruh umat Islam. Karena suatu pendapat yang dapat terhindar dari suatu kesalahan hanyalah apabila disepakati oleh seluruh umat. Selanjutnya Al-Amidi merumuskan ijma' dengan kesepakatan sekelompok ahlul hal wal aqdi dari umat Muhammad pada suatu masa terhadap suatu hukum dari suatu peristiwa atau kasus. Rumusan Al-Amidi ini menunjukkan bahwa yang terlibat dalam ijma' tidak semua orang, melainkan orang-orang tertentu yang disebut dengan ahlul hal wal aqdi yang bertanggung jawab langsung kepada umat. Oleh sebab itu, orang awam tak diperhitungkan dalam proses ijma'. Kalau sekarang mungkin DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian jumhur ulama usul fikih sebagaimana dikutip Wahbah Zuhaili rahimahullah, Muhammad Abu Zarah dan Abdul Wahab Khalaf rahimahumullah merumuskan ijma' dengan kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syarak. Muhammad Abu Zarah menambahkan di akhir definisi tersebut yang bersifat amaliyah. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa ijma' hanya berkaitan dengan masalah-masalah furu', amaliyah praktis. Definisi ini menurut ketiga tokoh usul fikih ini menyatakan bahwa ijma' tersebut hanya dilakukan dan disepakati oleh para mujtahid.
yang muslim ya pada satu masa setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas orang kafir tak bisa disebut dengan mujtahid walaupun ilmunya banyak. Jumhur ulama usul fikih menganggap perlu menyatakan dalam rumusan definisi ijma itu kalimat sesudah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena selama Rasulullah masih hidup, seluruh permasalahan yang timbul bisa ditanyakan kepada beliau, sehingga tak diperlukan ijma. Mujtahid yang melakukan ijma menurut rumusan definisi jumhur ulama ini tak perlu semua mujtahid, tetapi cukup mujtahid yang hidup pada masa tertentu, sehingga para mujtahid pada setiap masa atau generasi boleh melakukan ijma. Namun demikian, apabila pada suatu masa ketika dilakukan ijma ada di antara mujtahid yang tak setuju dengan hukum yang ditetapkan tersebut, maka hukum yang dihasilkan itu tidak dinamakan ijma.